Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan juga malam bagi pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Ryoga Francis Setiawan. Saya selaku presentator yang akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu beberapa reviewer. Yang pertama, Putri Anissa Firdaus. Dan yang kedua, Almanu Ainul Athab. Dan yang terakhir, Antis Inis Marta Tilawati. Setelah mengenalkan para reviewer, berikut penjelasan dari jurnal tersebut. Selamat menonton. Yang pertama adalah kita memaparkan terlebih dahulu tentang latar belakang dari artikel jurnal. Latar belakangnya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam atau seringkali kita disebut PAI kurang diminati oleh peserta didik. Hal ini terbukti dengan kurangnya respon semangat ketika pembelajaran PAI, kurangnya rasa responsif, siswa yang pasif pada saat pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar atau pendidik yang kurang kompeten mengajar dengan cara pembelajaran yang kurang menarik. Untuk itu, dengan menggunakan metode yang menyenangkan atau joyful learning diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Joyful learning merupakan suatu sistem proses pembelajaran secara menyenangkan. Joyful learning menyajikan cara belajar yang asyik, di mana peserta didik diajak belajar sambil bermain. Artinya, proses pembelajaran dikemas dengan situasi menyenangkan, baik dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Melalui pembelajaran yang menyenangkan ini dapat diharapkan mampu menciptakan daya minat atau kreativitas dari siswa secara sempurna, sehingga menumbuhkan proses pembelajaran yang sangat baik dan lancar yang pastinya. Beralih kepada tujuan penelitian. Mengapa peneliti ini meneliti tentang masalah metode pembelajaran joyful learning? Tujuannya adalah ada dua. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tentang implementasi metode joyful learning pada pembelajaran PAI. Dan yang kedua, untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi metode joyful pada pembelajaran PAI di SMP Alam BIS. Yang ketiga, beralihlah ke metode penelitian. Apa sih metode yang digunakan oleh peneliti? Metode yang digunakan oleh peneliti yang pasti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana lebih menekankan kepada teori-teori yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sebagai berikut: observasi, terus wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Yang keempat, ada subjek dan objek penelitian. Subjek ini adalah di mana peneliti itu mencoba untuk mewawancarai di sekolah SMP tersebut, yaitu seluruh siswa sekolah menengah pertama Alam Banyuwangi Islamic School atau sering disingkat dengan SMP Alam BIS di Desa Jenesari, Kecamatan Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi, dan juga kepala sekolah beserta pendidik atau guru mata pelajaran di SMP tersebut. Objek penelitiannya adalah yakni metode joyful learning atau metode yang menyenangkan, memberikan kreativitas kepada siswa. Kita lanjut kepada hasil penelitian. Setelah mengetahui tentang latar belakang, tujuan, dan subjek objek, pastinya di dalam artikel jurnal itu ada hasil penelitian. Yang mana hasil penelitiannya tersebut adalah penerapan metode joyful learning pada pembelajaran PAI yang diterapkan di SMP Alam BIS sangat menyenangkan, di mana pembelajarnya persuasif atau mengajak
yaitu dapat ini mengajak peserta didiknya untuk belajar tanpa harus dipaksa, aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Proses pembelajarannya berlangsung dengan kreatif, baik dari pendidiknya maupun dari peserta didik atau siswa. Di samping itu, pendidik mampu efektif dalam menentukan pembelajaran secara baik sampai menentukan tempat belajar dan yang pasti sangat menyenangkan. Itu adalah beberapa pemaparan dari hasil penelitian, yang mana pastinya metode joyful learning ini adalah memberikan suatu pembelajaran yang begitu lancar banget. Yang selanjutnya adalah kelebihan, yang pastinya ketika artikel jurnal itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita bahas terlebih dahulu tentang kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah metode pembelajaran joyful learning sesuai dengan tujuan yang peneliti capai, yaitu menggunakan metode joyful learning yang bertujuan agar pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Yang kedua, model pembelajaran yang ada di jurnal ini sangatlah menarik dengan menerapkan permainan edukatif, menerapkan moving class, mind mapping, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah data observasi yang dipaparkan di jurnal ini mudah dipahami oleh pembaca. Selagi kita mengetahui tentang kelebihan, ada pula kekurangan dari artikel tersebut. Yang pertama ada dua. Yang pertama adalah hasil observasi pada jurnal ini dijelaskan bahwa metode joyful learning dapat membantu permasalahan yang dihadapi di kelas. Namun, penjabaran tentang populasi sampling dan detail secara rinci mengenai hasil tidak dijabarkan oleh penulis, sehingga dapat menimbulkan hal yang rancu dalam hasil penelitian. Dan yang terakhir, nomor 2, permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga menggunakan metode belajar joyful juga tidak dibahas secara tajam. Penulis hanya sedikit menjabarkan pada kesulitan penggunaan metode joyful. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan, ada pula peneliti itu mendiskusikan, yakni penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang penerapan model pembelajaran joyful learning yang sederhana, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis metode yang dapat digunakan pendidik dalam proses pembelajaran, seperti penerapan moving class, mind mapping, dan lain sebagainya. Hal ini memberikan keuntungan untuk siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran, entah itu dari bertanya maupun dari menjawab pertanyaan itu sendiri. Lebih menjelaskan mengenai teori belajar yang digunakan dan komponen utama pembelajaran tersebut supaya pembaca bisa memahami secara mendalam pembahasan penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan dari para reviewer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.